perlindungan dan penegakan hukum. Di mana dalam subbab ini kita akan mempelajari poin-poin penting. Yang pertama adalah poin mengenai konsep perlindungan dan penegakan hukum, dan yang kedua adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu mengenai konsep perlindungan dan penegakan hukum. Jadi di sini ada sebuah gambar, bisa diamati anak-anak sekalian tentang gambar tersebut, di mana ada polisi yang sedang melakukan razia kepada 2 orang siswa yang tidak menggunakan helm atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Gambar tersebut merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, maka harus diupayakan atau dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Lalu apa sih sebenarnya perlindungan hukum itu sendiri? Jadi, menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum itu dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Adapun menurut Simanjuntak, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Jadi inilah pengertian daripada perlindungan hukum itu sendiri. Dengan demikian, suatu perlindungan itu dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat adalah dengan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum itu dapat terwujud apabila proses penegakan hukum itu dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum itu merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya itu dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Lalu kita lanjut ke pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebenarnya apa sih pentingnya dari suatu perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri? Jadi, perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Jadi di sini supremasi hukum itu bermakna bahwa hukum itu mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku ini tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan itu ditegakkan. Lalu selanjutnya mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan bagi setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Jadi inilah hal-hal yang akan terjadi apabila hukum itu bisa dilaksanakan atau ditegakkan dan juga dilindungi. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Jadi di sini maksudnya itu adalah aturan atau undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara kita. Nah, jadi di sini kan ideologi negara kita itu kan adalah Pancasila. Otomatis semua aturan-aturan yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Semua itu harus bersumber dengan Pancasila karena Pancasila itu merupakan sumber daripada segala sumber hukum. Lalu penegak hukum.
Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi di sini peran penegak hukum itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan daripada proses perlindungan dan penegakan hukum. Jadi para penegak hukum itu harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan undang-undang. Lalu masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya ini adalah warga masyarakat itu harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Jadi di sini masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan suatu proses perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jadi ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan dari suatu penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah kebudayaan, di mana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.